Untuk survei ekonomi pertanian, jadi tujuannya adalah kita ingin melihat struktur ekonomi dari petani, gitu, struktur ekonomi. 80 ribuan itu penting untuk kita intervensi dari pemerintah, bagaimana agar petani-petani kita itu menjadi petani yang berdaya. Sore ini Mitra RKS sengaja kita dari tadi menunggu seperti apa sih kegiatan dari Ibu Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan yang sebenarnya dari tadi untuk jadwalnya ya, tapi karena ada jadwal yang schedule-nya dirubah, akhirnya harus ini ya molor. Tapi tidak apa-apa karena di tengah-tengah kita nih sudah hadir Bapak Urip Pujiraharjo. Apa kabar Pak Urip? Kabar baik, Mas. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak Urip ini dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan yang hari ini sengaja kita mau menyampaikan informasi terkait survei ekonomi pertanian tahun ini ya Pak ya? Iya, betul Mas. Pak Urip bisa disampaikan kalau survei ekonomi pertanian atau sensus pertanian biasanya yang dikenal masyarakat seperti itu ya Pak Urip. Betul. Itu tahun kemarin kan sudah. Seperti apa pelaksanaannya sampai ini tahap masuk yang evaluasi yang kedua? Iya, betul Mas. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya nih, bisa nongkrong di sini, bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Jadi perlu diketahui bahwa BPS punya kewajiban gitu ya untuk melaksanakan sensus. Nah, kemarin itu sesuai dengan waktunya di 2023 kami mengadakan sensus pertanian. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2023 itu sensus pertaniannya sudah selesai. Kemudian kita sudah rilis waktu itu. Kita rilis pada waktu bulan Desember hasil dari sensus pertanian. Yang dimana tahun lalu itu kita laksanakannya itu kan 2 bulan. Bulan Juni, Juli. Nah, kelanjutan dari sensus pertanian di tahun kemarin, saat ini kita sedang mengadakan survei ekonomi pertanian tahun 2024, di mana kegiatan itu adalah lanjutan dari ST 2023. Oke. Dan kalau masyarakat Kabupaten Pekalongan pengen tahu seperti apa, ada yang pengen ditanyakan bisa hubungi kita ya, telepon langsung boleh di 381293 atau diakses kanal media sosial kita, Facebook, terus juga YouTube, Twitter, dan Instagram RKS bisa diakses untuk tanya-tanya informasi terkait seperti apa sih survei ekonomi pertanian di tahun 2024. Pak Urip, kalau untuk sekarang ini berarti sudah memasuki tahapan apa nih yang dilakukan teman-teman BPS? Nah, untuk survei ekonomi pertanian, jadi tujuannya adalah kita ingin melihat struktur ekonomi dari petani, gitu, struktur ekonomi. Jadi memang fokus di ekonomi ya, namanya aja survei ekonomi pertanian. Jadi yang kita catat itu adalah berkaitan dengan pendapatan petani, gitu ya. Kemudian pengeluaran petani, terus juga mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian tadi. Misalnya mungkin apakah terkait dengan asuransi apakah punya, kemudian pengeluaran pupuk, dan lain-lain. Nah, prosesnya itu sebenarnya kami udah mulai dari bulan kemarin. Jadi bulan Mei itu kami udah melaksanakan pelatihan petugas. Nah, kebetulan memang namanya survei, itu sampelnya nggak banyak, Mas. Jadi sampelnya itu hanya 720 rumah tangga untuk satu Kabupaten Pekalongan. Itu berarti tersebar di 19 kecamatan? Tersebar di 19 kecamatan. Oke. Jadi namanya survei berarti tidak semua kita data. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang masyarakat tanya gitu, belum tahu kok saya nggak didatengin, yang lain didatengin. Karena memang kegiatan ini adalah kegiatan survei. Kemudian
ada 3 jenis yang tiga kategori. Tiga Mhm. kategori itu pertama adalah usaha perorangan, yang Ya. jumlahnya tadi itu 720 rumah tangga. Ya. Kemudian yang kedua adalah usaha berbadan hukum, Oke. UPB, Yang terkait dengan pertanian. gitu. Kemudian ada lagi UTL. Mhm. Jadi kalau UPB itu ada 6, Mhm. UTL itu ada 12. Oke. Jadi yang termasuk supaya masyarakat juga nggak bingung, yang termasuk usaha dalam bidang pertanian yang ikut di Berbadan hukum. berbadan hukum ini, berarti contohnya seperti apa Pak? Misal Nah, rismil atau apa gitu? bukan. Jadi kalau yang berbadan hukum itu 6 itu yang kami data itu kayak misalnya PTPN, Mhm. kemudian Seragi, PG Seragi, Iya. kemudian ada juga yang di Paninggaran, Mhm. Teh. Mhm. Apa? Kaliboja, Mhm. iya Mas, betul. Teh Kaliboja, kemudian ada usaha peternakan 2, Mhm. gitu. Jadi memang kalau UPB memang yang berbadan hukum. Iya. Gitu. Jadi itu, dan silakan untuk terutama para petani ya, untuk tahu seperti apa sih nantinya untuk pelaksanaan survei ekonomi pertanian tahun 2024 yang masih ini ya, direalisasikan, masih berjalan Ya, betul. dari BPS Kabupaten Pekalongan. Bisa tanya-tanya informasinya seperti apa, nanti supaya nggak bingung ketika ada petugas yang sudah turun, nggak bingung ya. Biasanya data apa yang dibutuhkan petugas nanti? Jadi data yang dibutuhkan itu ya sebenarnya banyak Mas ya, karena sifatnya itu adalah kan kita ingin tahu karakteristik ekonomi ya, Iya. karakteristik ekonomi dari petani itu, begitu. Jadi memang mohon maaf nanti ketika jadi sampel, ketika ditanya-tanya ya mungkin membutuhkan waktu yang lama gitu ya, mungkin 1-2 jam lah. Oke, karena banyak banget ya item yang banyak harus. banget. Apalagi ketika rumah tangga itu tidak cuma satu Mas mengusahakan usaha pertanian. Karena kan Oke. di sini itu karakteristiknya beragam ya Pekalongan gitu kan. Kalau kita nyebutkan wilayah pesisir, Iya. wilayah tengah, sama wilayah atas. Biasanya kan kalau pesisir itu kan orang tani ya paling nelayan gitu kan. Kalau yang di sini paling padi gitu kan. Tetapi mungkin kalau yang di atas bisa macam-macam Mas. Beda lagi ya. Kadang-kadang dia tanam padi, kemudian dia tanam jagung, Tumpang sari gitu ya. dan memang biasanya orang atas kan kebunnya banyak tuh. Kebunnya banyak, mungkin dia punya sengon juga. Nah, itu biasanya semakin banyak komoditi yang dimiliki, itu data yang harus dikumpulkan semakin banyak. Kan otomatis kan gitu. Iya. Pengeluaran dia, bibit dia, misalnya dia beli bibit kan macam-macam tuh, beli pupuk, seperti itu. Oke. Iya. Dan Pak Puji, kalau kita lihat dengan tadi yang disampaikan kan banyak item nih yang data yang harus dikumpulkan. Ini berapa petugas sih Pak yang turun ke masyarakat? Jadi karena tadi sampelnya kan sebanyak 720 rumah tangga ya, makanya kami menerjunkan ke lapangan itu 15 petugas. Jadi memang beda jauh dengan dulu ketika sensus pertanian ya. Sensus pertanian itu kita menerjunkan hampir 600 ya, 600 karena memang kan seluruh kabupaten. Sedangkan ini kita hanya mengambil sampel 720 rumah tangga. Jadi memang petugasnya berkurang sekali, cuma 15. Dan ini pun waktunya hanya 1 bulan. Jadi memang hanya 1 bulan, mulai dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Oke. Terus ini sudah ada yang tanya untuk ini ya Pak, salah satunya untuk dari Pak Rahmat yang ada di Wangandowo. Seperti apa sih sebenarnya Pak untuk menjadi salah satu petani yang target atau sasaran untuk sensus itu? Oh gitu. Jadi kami kan tentu saja ketika siapa sih sebenarnya petani yang terpilih sebenarnya kan begitu ya. Nah, kami tentu punya cara ya, pakai metodologi ya, ibaratnya kami itu sebutnya metodologi, di mana memang
hanya yang kita punya klasifikasi gitu. Mm-mm. Punya klasifikasi Kriteria, ya. kriteria petani-petani apa yang terambil sampel Mm-mm. gitu. Dan memang kalau kami di kabupaten ibaratnya daftar nama itu sudah ada dari Ya. pusat. Jadi daftar nama sudah ada sebanyak. Jadi kami menyebutnya itu kalau dulu itu apa ya, blok sensus ya. Blok sensus. Ya, di Ya. tiap blok sensus itu Mm-mm. sudah terpilih 10 rumah tangga gitu. 10 rumah tangga terpilih dengan 5 rumah tangga cadangan gitu. Jadi ada 15 di mana nanti kalau misalnya di antara 10 itu tidak terpilih ada cadangannya. Ya. Tetapi yang kami yang sudah ditentukan dari pusat adalah komoditinya. Mm-mm. Jadi memang sudah ditentukan dari pusat komoditi-komoditi apa yang terpilih. Ya. Dan tentu saja memang yaitu tadi kita balik lagi ke wilayahnya ya. Jadi otomatis kalau daerah Bawah, daerah pantai, yang perikanan, terpilih adalah yang dia memang unit apa ya, usaha pertaniannya itu di perikanan. Kemudian kalau wilayah tengah sini misalnya Kesesi, Bojong gitu ya, pasti yang terpilih itu padi, pertanian tanaman pangan gitu. Kemudian kalau yang daerah atas otomatis yang terpilih adalah horti ya. Kan di atas banyak kan horti. Horti sama kehutanan. Dan itu sifatnya acak. Iya, sifatnya acak. Jadi kriteria tentunya kita tidak bisa milih gitu ya. Karena itu kan acak, jadi ya keluar nama siapa ya itu yang kita ambil. Oke. Dari sistem lah, dari sistem seperti sudah by system seperti itu ya. Begitu Pak Rahmat. Terus ada pertanyaan lagi. Apakah ada inovasi BPS yang diterapkan dalam sensus pertanian kali ini? Kalau kemarin kan berarti inovasinya sudah berbasis teknologi semua ya Pak? Iya betul. Jadi untuk sekarang sebenarnya sensus itu waktu sensus pertanian itu kita masih pakai PEPI ya. PEPI itu kan sebenarnya pakai kertas lah ibaratnya. Oh, paper ya. Paper. Nah, kemudian kalau sekarang itu sebenarnya ada 2 tipe yang dipakai. Ada yang PEPI tetap pakai kertas, ada yang pakai KEPI. Jadi kalau KEPI itu datanya computerized, jadi pakainya gadget. Jadi petugas tidak bawa kertas tapi bawanya gadget. Nah, untuk saat ini itu satu provinsi hanya 1. Nah, kebetulan kalau di Jawa Tengah yang pakai KEPI itu di Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang. Nah, kalau di Pekalongan masih pakai PEPI. Ya, PEPI. Jadi kalau pakai PEPI ya nanti tetap ada tahapan pengolahan. Tapi kalau KEPI itu begitu petugas submit udah langsung terkirim ke server. Gitu. Jadi memang belum semua menggunakan KEPI untuk sensus pertanian ini. Apalagi melihat kondisi geografis di Kabupaten Pekalongan juga ya, salah satunya mungkin yang daerah atas atau daerah yang jaringannya susah, itu juga takutnya ini ya jadi kendala. Jadi itu biasanya memang beberapa survei kami sudah ada yang pakai full KEPI seperti Sakernas ya. Sakernas itu kan kita survei angkatan kerja, itu kita udah pakai full KEPI. Sebenarnya kalau di Pekalongan itu tidak terlalu masalah, Mas. Jadi karena di sistem itu kita bisa tidak langsung submit kirim, tetapi bisa kita simpan dulu, nanti ketika ada jaringan baru dikirim. Gitu. Sebenarnya ada seperti itu. Jadi untuk Pekalongan tidak ada masalah. Untuk mau KEPI, mau langsung pakai gadget atau pakai itu. Tetapi memang ya pilihannya seperti itu. Kita masih pakai PEPI. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya Pak Puji ini, bagaimana sih BPS memastikan nih kerahasiaan dan keamanan data yang dikumpulkan? Jadi seperti apa Pak untuk keamanannya? Ya, tentu saja kita sangat concern ya, sangat concern dengan kerahasiaan data karena memang itu semua sudah dijamin dengan undang-undang. Dan tentu saja sistem kita sudah memproteksi data. Dan kami tidak akan pernah mengeluarkan data individu.
Kami Oke. hanya akan mengeluarkan data tabulasi. Begitu. Oke, siap. Di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan beliau juga, Ibu Haji Hindun sudah hadir untuk menyampaikan seperti apa sih melihat potret pertanian di Kabupaten Pekalongan. Terutama hari ini kita bersama BPS, Ibu, yang sekarang ini masih melaksanakan survei ekonomi pertanian. Pak Puji, kalau dilihat ini dari hasil survei yang tahun lalu ya, 2023 ini kan seperti apa Pak perkembangan di Kabupaten Pekalongan, terutama di bidang pertanian sendiri? Ya, terima kasih Mas. Jadi berdasarkan hasil sensus pertanian ya, jadi jumlah usaha pertanian itu memang mengalami peningkatan. Jadi karena kita sensus itu kan kita membandingkannya sensus ke sensus. Jadi kalau 2023 kita bandingkannya dengan 2013. Secara usaha memang meningkat, tetapi secara rumah tangga yang mengusahakan pertanian memang mengalami penurunan. Dari untuk usaha itu meningkat menjadi sekitar 80 ribuan ya. Tapi untuk rumah tangga memang mengalami penurunan begitu. Nah, ya mungkin salah satu faktornya memang mungkin ada alih fungsi lahan begitu ya, sehingga orang mungkin tidak melanjutkan lagi, karena memang beberapa itu yang kita lihat itu terutama di daerah pesisir, utara, pesisir. Jadi pesisir kan kita lihat misalnya Siwalan, kemudian Wonokerto begitu, banyak tambak baik tambak atau sawah yang sudah mulai terendam, sehingga akhirnya banyak yang rumah tangga itu beralih tidak mengusahakan pertanian. Tetapi positifnya adalah mungkin sekarang orang kalau dulu mungkin cuma mengusahakan satu jenis pertanian, mungkin sekarang udah ada yang mungkin 2 atau 3. Misalnya dulu cuma padi, sekarang mungkin sudah ada yang nyoba horti, atau mungkin sudah nambah lagi ternak seperti itu. Jadi secara umum ya jumlah unit usaha pertaniannya meningkat dibandingkan 10 tahun lalu. Bu Hindun, dengan melihat ini ada peningkatan untuk sektor pertanian kita, terutama usaha di bidang pertanian, seperti apa Bu menyikapinya? Ya. Jadi kita lihat ya dari hasil sensus ini penting dalam rangka untuk memetakan masyarakat kita, terutama kita punya masyarakat petani yang jumlahnya menurut sensus kan 80 ribuan itu ya. 80 ribuan itu penting untuk kita intervensi dari pemerintah bagaimana agar petani-petani kita itu menjadi petani yang berdaya, petani yang bisa lebih sejahtera daripada ke belakang tahun-tahun yang sudah lewat. Ini penting. Kenapa? Karena di era sekarang ini, era teknologi, petani kita harusnya sudah kita dorong untuk menjadi petani yang lebih modern. Ya. Dulu kesannya yang namanya petani itu anak-anak milenial kurang seneng terhadap pertanian. Karena apa kesannya? Kesannya kotor, berlumpur, kemudian tidak menghasilkan. Nah, ini pemerintah juga harus mendorong bagaimana petani kita agar tingkat penghasilannya lebih memadai. Kalau dulu misalnya padi saja ya, di daerah-daerah tertentu kita masih paling dalam 1 hektar itu menghasilkan 5 atau 3 sampai 5 ton. Ya. Kita harus bisa mendorong itu melalui survei riset bagaimana Kabupaten Pekalongan hasil padinya agar lebih meningkat. Ya. Tidak 3 sampai 5 ton aja. Barangkali 7 sampai 10. 7 sampai 10 ton. Kenapa? Karena dengan penghasilannya yang lebih meningkat, hasil pertaniannya tentu bisa untuk membiayai dari proses dan bisa mendapatkan hasil. Nah, inilah yang harus kita rubah. Pemerintah mengintervensi di bidang-bidang pertanian tersebut. Kita punya lahan yang masih luas, ya, lahan yang dilindungi. Ada 28.000 hektar tanah.
Dan itu masih kita lindungi, kita pertahankan untuk menjadi lahan-lahan yang bisa digunakan masyarakat untuk bertani dan seterusnya. Dan itulah sensus ini kita harapkan nanti memberikan masukan kepada kita, terutama kalau kita DPRD Kabupaten Pekalongan, kita juga masih membahas RPJPD tahun 2025 sampai 2045. Ya. Tahun 2045 itu dinamai RPJPD generasi emas, ya, generasi emas ini. Ya, era-era sekarang ini kan kalau kita lihat bonus demografi kita usia produktif lebih banyak. Ya, kita masih pada usia produktif lebih dari 30% sampai tahun 2035. Ini penting dalam rangka untuk memetakan itu sehingga banyak usia produktif tentu lebih harus bisa memahami persoalan-persoalan karakteristik masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama di wilayah pertanian. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memperhatikan konsep-konsep pertanian yang lebih modern. Barangkali kalau dulu kesannya lumpur, kesannya tertinggal, kesannya nggak keren, ya sekarang harus dirubah itu. Petani milenial kita harus diupayakan agar lebih sejahtera. Kalau tadi saya dengar ini ada masyarakat yang ngopeni ternak ya dari sapi, kemudian dari kambing. Ini bagaimana supaya ternak-ternak kita itu lebih bisa menghasilkan? Misalnya kalau sapi potong ini setiap berapa bulan sudah bisa harus dijual, dagingnya sudah ada targetnya. Sekarang kan harus seperti itu, ada targetnya. Kalau dulu nggak rumput, sampai berapa tahun nggak ada target, berapa penghasilannya. Ini penting. Di samping juga petani-petani yang lain, bukan hanya petani petani padi, ya, bukan hanya itu. Sekarang peternakannya bukan hanya peternakan kambing, peternakan sapi saja, tentu lebih meluas. Ada peternakan ayam itu. Saya kemarin baca itu, kalau mau menjadi kaya, itu boleh ternak ayam itu. Karena dari ternak ayam 10, bisa jadi ayam ini bertelur. Bertelur 10, diingkermi dalam waktu singkat menjadi 20. Diingkermi lagi dalam waktu singkat menjadi, ini kalau mau menjadi benar-benar ya pengusaha di bidang pertanian, ini potensi luar biasa. Dan itu harus dipelajari. Anak-anak kita juga harus kita kenalkan itu. Generasi milenial sekarang kita kenalkan bagaimana ternyata usaha di tingkat pertanian, peternakan pun tidak tertinggal karena bisa menghasilkan sehingga mengurangi perpindahan penduduk ya dari kabupaten yang dari desa mau ke kota. Itu seperti itu. Di samping ya BUMDes juga kita ada ya usaha-usaha BUMDes yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kalau nggak salah kita sudah punya BUMDes 86 kira-kira. Nah itu juga dikenalkan, pengelolanya kan kebanyakan masyarakat kita yang muda-muda itu. Kita kenalkan, kita dorong. Ya. Jangan berkutat pada pupuk mahal terus kan gitu. Tetapi harus lebih melebar. Ini saya terima kasih ya kepada BPS ini memberikan gambaran bagaimana nanti menjadi potret dalam rangka pengambilan kebijakan khususnya bagi petani-petani kita, bagi peternak kita agar lebih sejahtera depannya. Intinya hasil dari pencacahan di tahun kemarin ini jadi acuan ya Bu untuk pembangunan kabupaten ke depannya. Pak Puji, terakhir bisa disampaikan Pak, apa nih di tahun ini yang inovasi dan mungkin upaya lebih maksimal lagi yang akan dilakukan BPS? Ya Pak, terima kasih. Jadi kebetulan sekarang kan sedang dilakukan survei ekonomi pertanian. Jadi survei ekonomi pertanian adalah kelanjutan dari tahun kemarin, di mana tentu saja kita mengharapkan nanti hasilnya cepat keluar. Karena dari survei ekonomi pertanian tersebut kita bisa tahu kira-kira pengeluaran petani itu apa saja, terbesar apa saja, kendalanya apa saja, sehingga dari situ nantinya akan dapat diambil kebijakan. Misalnya, apakah petani itu terbebani dengan pupuknya, ataukah petani itu terbebani dengan bibitnya, ataukah mungkin dengan biaya produksinya yang mahal. Nah, itu tentu saja sangat berguna bagi khususnya pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait bantuan ke petani-petani. Dan tentu saja memang
kita sangat apresiasi begitu ya ketika petani milenial di Pekalongan sudah banyak begitu, dan artinya ya orang masih senang bertani gitu. Orang masih senang bertani. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Dan kebersamaan kita untuk sore ini ya di Kerumunan Bareng Dewan, bareng BPS juga harus segera kita tuntaskan. Sebenarnya masih banyak ya. Intinya hasil dari pencacahan atau sensus yang pertanian yang dilakukan BPS ini menjadi salah satu faktor untuk mendukung nanti prioritas pembangunan di Kabupaten Pekalongan ini seperti apa. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Baik Ibu, kita ketemu lagi lain waktu. Pak Puji juga terima kasih sudah hadir, dan pemirsa dan warga Kota Santri. Demikian untuk kerumunan kita bareng Dewan hari ini, kita lanjutkan.